Saat Abu Nawas menjadi tabib paling dicari di kerajaan. Pada suatu masa di sebuah kerajaan yang damai, tersohorlah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdik, licik, namun penuh hikmah dalam setiap tindakannya. Meskipun begitu, tidak banyak yang tahu bahwa kecerdikannya kerap membuatnya diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit di kerajaan. Suatu hari, sebuah wabah aneh menyerang penduduk kota. Banyak orang jatuh sakit dengan gejala yang tak bisa dijelaskan oleh tabib-tabib kerajaan. Raja menjadi gelisah karena wabah ini tak hanya menyerang rakyat biasa, tetapi juga beberapa anggota istana. Raja pun memanggil semua tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri. Namun, hasilnya nihil. Tiada satupun yang mampu menemukan penyebab atau obat untuk penyakit tersebut. Dalam keputusasaan, seorang penasihat istana dengan hati-hati mengusulkan nama Abu Nawas. Raja terkejut mendengar nama itu. Abu Nawas, bukankah ia hanya seorang pelawak dan pembuat onar? Tanya sang raja dengan nada tak percaya. Penasihat itu membalas, benar, Baginda. Namun, kecerdikan Abu Nawas seringkali menyelesaikan masalah yang tak terpikirkan oleh orang lain. Dalam situasi genting seperti ini, mungkin ia adalah harapan terakhir kita. Raja akhirnya setuju dan memerintahkan prajurit untuk membawa Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, wajahnya menampilkan senyuman yang khas, seolah-olah ia tidak terkejut sama sekali. Baginda, saya ini hanya orang biasa. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu istana? Tanyanya dengan nada rendah hati, meski matanya memancarkan kilatan keyakinan. Raja menjelaskan masalah wabah tersebut dan meminta Abu Nawas mencari solusi. Jika kau berhasil, aku akan memberimu penghargaan besar. Namun, jika gagal, hukuman berat menantimu, ancam raja dengan tegas. Abu Nawas menelan ludah, tapi ia tidak menunjukkan rasa gentarnya. Baiklah, Baginda, beri saya waktu 3 hari untuk mencari penyebab dan solusinya, jawab Abu Nawas. Abu Nawas mulai bergerak. Ia berkeliling kota, mengamati para pasien, berbincang dengan keluarga mereka, dan mengamati kebiasaan mereka sehari-hari. Ia mencatat setiap detail dengan cermat, meski ia tampak seperti hanya bercanda atau berbasa-basi. Pada hari kedua, Abu Nawas menemukan pola menarik, semua orang yang sakit ternyata memakan makanan yang sama dari pasar tertentu. Ia segera pergi ke pasar itu dan memperhatikan bahwa salah satu penjual makanan terlihat sangat ceroboh dalam menjaga kebersihan dagangannya. Ia mengendus bahwa inilah akar permasalahannya. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia tahu bahwa hanya menemukan penyebab wabah tidaklah cukup. Ia harus menemukan cara untuk menghentikannya dan, yang lebih penting, menyembuhkan para pasien. Dalam perjalanan pulangnya, ia bertemu dengan seorang nenek tua yang tengah merebus ramuan di depan rumahnya. Tertarik, Abu Nawas mendekati nenek itu dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Nenek itu menjelaskan bahwa ia sedang membuat obat tradisional untuk sakit perut. Sebuah ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. Ia meminta izin untuk mencoba ramuan tersebut dan membawa beberapa bahan tambahan untuk dimodifikasi sesuai analisisnya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa ramuan khusus yang ia racik sendiri. Ia mengatakan kepada raja bahwa ramuan ini harus diberikan kepada para pasien secara teratur selama 3 hari berturut-turut. Raja, meski sedikit ragu, memutuskan untuk mencoba saran Abu Nawas karena tidak ada pilihan lain. Keajaiban pun terjadi. Dalam waktu 3 hari, para pasien mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mereka yang sebelumnya terbaring lemah kini mulai bangkit dan kembali beraktivitas. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan nama Abu Nawas pun langsung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Rakyat memujinya sebagai tabib jenius, sementara raja merasa sangat terkesan dengan kecerdikannya. Raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan kerajaan ini dari bencana besar. Bagaimana caramu menemukan solusi ini? Tanya sang raja penasaran. Namun, seperti biasa, Abu Nawas hanya tersenyum misterius dan menjawab, kecerdikan, Baginda, adalah anugerah yang tidak bisa diukur dengan logika semata. Raja tersenyum puas mendengar jawaban Abu Nawas, meskipun hatinya masih penasaran dengan rahasia di balik ramuan yang berhasil menyembuhkan wabah tersebut. Namun, karena hasilnya telah terbukti, raja tidak lagi mendesak Abu Nawas. Sebagai bentuk penghargaan, raja menghadiahinya emas, permata, dan sebidang tanah yang luas. Namun, dengan rendah hati, Abu Nawas berkata, Baginda, hadiah ini terlalu besar untuk saya.
Jika Baginda mengizinkan, lebih baik tanah ini diberikan kepada para petani miskin agar mereka bisa bercocok tanam dan menghasilkan makanan bagi keluarga mereka. Raja terkejut mendengar permintaan Abu Nawas, tetapi juga terharu. Abu Nawas, kau tidak hanya cerdas, tetapi juga berhati mulia. Permintaanmu akan dikabulkan, ujar raja. Tanah itu pun diberikan kepada para petani, dan mereka menyebut Abu Nawas sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka dua kali, pertama dari wabah, dan kedua dari kemiskinan. Namun, kejadian itu tidak hanya membuat Abu Nawas dihormati oleh rakyat, tetapi juga membuat beberapa tabib istana merasa iri. Mereka merasa reputasi mereka terancam oleh kecerdikan Abu Nawas, yang bahkan tidak memiliki latar belakang ilmu pengobatan. Salah satu tabib istana yang paling terkenal, Tabib Rashid, memutuskan untuk menguji Abu Nawas di hadapan raja. Tabib Rashid berkata kepada raja, Baginda, tidak diragukan lagi bahwa Abu Nawas berhasil mengatasi wabah. Namun, keberhasilannya mungkin hanya sebuah kebetulan. Saya ingin menguji apakah ia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi seorang tabib sejati. Raja, yang juga masih penasaran dengan kemampuan Abu Nawas, menyetujui usulan tersebut. Tabib Rashid kemudian menyiapkan sebuah tantangan. Ia membawa 3 wadah berisi cairan berbeda ke hadapan Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, jika kau benar-benar seorang tabib yang hebat, kau pasti bisa membedakan mana di antara cairan ini yang merupakan obat, racun, dan air biasa. Namun, jika kau salah menebak, itu akan membuktikan bahwa kecerdasanmu hanyalah keberuntungan semata. Abu Nawas mengamati ketiga wadah itu dengan cermat. Ia tahu bahwa ini adalah jebakan untuk menjatuhkannya, tetapi ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan tenang, ia mendekatkan hidungnya ke masing-masing wadah untuk mengendus baunya, lalu mengambil sehelai daun kecil dari saku jubahnya dan mencelupkannya ke dalam setiap cairan. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas selanjutnya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, Tabib Rashid, tantangan ini sangat menarik. Cairan pertama adalah racun, cairan kedua adalah air biasa, dan cairan ketiga adalah obat. Namun, izinkan saya menambahkan sesuatu, racun ini dibuat dari ramuan yang biasa digunakan untuk melumpuhkan otot, dan obat ini adalah penawarnya. Semua orang di ruangan itu tercengang mendengar penjelasan Abu Nawas. Tabib Rashid sendiri terkejut karena Abu Nawas benar-benar berhasil mengidentifikasi cairan-cairan tersebut dengan tepat. Raja, yang menyaksikan kejadian itu, tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Bahkan tabib istana yang terbaik pun harus mengakui kecerdasanmu. Wajah Tabib Rashid memerah karena malu, tetapi ia tidak bisa membantah fakta bahwa Abu Nawas telah membuktikan kemampuannya. Setelah kejadian itu, nama Abu Nawas semakin melambung. Orang-orang dari berbagai penjuru datang ke rumahnya, meminta bantuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, Abu Nawas tidak memanfaatkan ketenarannya untuk keuntungan pribadi. Ia malah mengajarkan rakyat tentang pentingnya menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat, dan menjaga pola hidup seimbang. Mencegah lebih baik daripada mengobati, katanya kepada mereka. Suatu hari, seorang utusan dari kerajaan tetangga datang ke istana untuk meminta bantuan. Raja mereka mendengar tentang ketenaran Abu Nawas sebagai tabib dan ingin meminjam jasanya untuk menyembuhkan putri mereka yang terkena penyakit misterius. Raja awalnya ragu untuk melepas Abu Nawas, mengingat betapa berharganya dia bagi kerajaan, tetapi akhirnya setuju setelah utusan itu menawarkan persahabatan antara dua kerajaan sebagai imbalan. Abu Nawas pun berangkat ke kerajaan tetangga dengan membawa beberapa bahan ramuan dan alat sederhana. Ketika ia tiba, ia menemukan bahwa penyakit sang putri sangat aneh, tubuhnya lemas, ia tidak mampu berbicara, dan matanya selalu berkedip tanpa henti. Tabib-tabib di kerajaan itu telah menyerah karena tidak menemukan penyebabnya. Namun, Abu Nawas segera memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh di sekitar kamar sang putri. Ia menemukan sejumlah kecil debu halus yang tampaknya berasal dari bunga tertentu. Setelah meneliti lebih jauh, ia menyadari bahwa bunga tersebut mengeluarkan serbuk yang bisa menyebabkan reaksi alergi parah. Abu Nawas segera meminta semua bunga tersebut dipindahkan dari istana dan meracik ramuan untuk membersihkan saluran pernapasan sang putri. Dalam beberapa hari, kondisi sang putri mulai membaik. Raja dari kerajaan tetangga sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan menghadiahkannya dengan emas dan permata. Namun, seperti biasanya, Abu Nawas hanya meminta hadiah itu diberikan kepada rakyat miskin di kerajaan tersebut.
Ketika Abu Nawas kembali ke kerajaannya, raja menyambutnya dengan bangga. Abu Nawas, kau bukan hanya seorang tabib, tetapi juga seorang pahlawan sejati. Kerajaan ini sangat beruntung memiliki seseorang sepertimu. Namun, di balik semua penghargaan dan pujian itu, Abu Nawas tetap menjadi dirinya sendiri, seorang pria yang cerdik, rendah hati, dan selalu memandang dunia dengan senyum penuh kebijaksanaan. Setelah keberhasilan Abu Nawas di kerajaan tetangga, namanya semakin tersohor hingga ke negeri-negeri jauh. Setiap hari, halaman rumahnya dipenuhi oleh orang-orang yang datang dari berbagai lapisan masyarakat, dari rakyat jelata hingga bangsawan. Semua berharap mendapatkan kesembuhan melalui kecerdikannya. Namun, di tengah popularitasnya, Abu Nawas tetap hidup sederhana, menolak segala bentuk kemewahan yang ditawarkan oleh para pasiennya. Baginya, ilmu yang ia miliki adalah titipan dari Allah, dan ia hanya menjalankan perannya untuk membantu sesama. Di antara kerumunan pasien yang datang, suatu hari seorang pria misterius dengan pakaian compang camping datang ke rumah Abu Nawas. Pria itu tampak lemah dan terengah-engah, tetapi tatapan matanya penuh dengan rasa penasaran. Abu Nawas menyambutnya dengan ramah dan bertanya, "Apa yang membuatmu datang kemari, wahai sahabat?" Pria itu menghela napas sebelum menjawab, "Aku mendengar kau adalah tabib yang paling cerdas di negeri ini. Namun, aku tidak datang untuk meminta pengobatan. Aku datang untuk menguji apakah kecerdasanmu sungguh-sungguh berasal dari kemampuanmu sebagai tabib atau hanya karena kebetulan belaka." Abu Nawas tersenyum tipis. "Silakan, sahabatku. Aku terbuka untuk diuji, selama itu dilakukan dengan niat baik." Pria misterius itu kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. Kotak itu terkunci rapat dengan gembok besi yang kokoh. Ia meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan berkata, "Dalam kotak ini, ada sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit apapun di dunia. Namun, jika kau salah menebak isinya, maka reputasimu sebagai tabib akan runtuh." Orang-orang yang mendengar tantangan itu mulai berbisik-bisik, sementara Abu Nawas tetap tenang. Ia memandangi kotak itu dengan penuh perhatian, lalu bertanya, "Apakah aku diperbolehkan menyentuh kotak ini atau hanya menebak dari kejauhan?" "Silakan menyentuhnya, tetapi kau tidak boleh membukanya," jawab pria itu dengan tegas. Abu Nawas mengangkat kotak itu dengan kedua tangannya, merasakan beratnya, dan menggoyangkannya perlahan. Ia mendengarkan dengan seksama suara yang dihasilkan oleh benda di dalamnya. Lalu, ia mencium aroma yang samar-samar keluar dari sela-sela kotak tersebut. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, dan semua orang menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Akhirnya, Abu Nawas meletakkan kotak itu kembali di meja dan berkata, "Di dalam kotak ini ada segenggam tanah liat, bukan?" Pria itu tersentak kaget. "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sederhana saja, berat kotak ini terlalu ringan untuk diisi dengan logam atau batu. Suara di dalamnya juga menunjukkan bahwa isinya sesuatu yang lunak dan tidak terlalu padat. Lalu, aromanya sedikit lembab, seperti tanah yang baru digali." Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum kagum. "Kau benar, Abu Nawas. Di dalam kotak ini memang hanya ada segenggam tanah liat. Aku sengaja memberimu tantangan ini untuk melihat apakah kau benar-benar menggunakan akalmu atau hanya bermain-main dengan keberuntungan. Ternyata, kau memang pantas disebut sebagai tabib paling cerdas." Semua orang yang menyaksikan kejadian itu bersorak memuji Abu Nawas. Namun, pria misterius itu tidak berhenti di situ. Ia mendekatkan wajahnya kepada Abu Nawas dan berkata dengan suara pelan, "Tapi aku masih punya satu pertanyaan yang belum terjawab." Abu Nawas mengangkat alisnya, "Apa itu?" Pria itu berkata, "Jika kau begitu cerdas, mengapa kau memilih hidup sederhana? Kau bisa saja menjadi orang terkaya di negeri ini." Abu Nawas terdiam sejenak sebelum menjawab, "Sahabatku, kekayaan bukanlah ukuran kebahagiaan. Jika aku memilih untuk hidup dalam kemewahan, aku takut akan melupakan tugas utamaku, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Hidup sederhana mengajarkanku untuk tetap rendah hati dan dekat dengan rakyat." Pria itu tersenyum puas mendengar jawaban tersebut. Ia kemudian berlutut di hadapan Abu Nawas, sesuatu yang membuat semua orang terkejut. "Abu Nawas, kau bukan hanya seorang tabib yang cerdas, tetapi juga seorang manusia yang berhati mulia. Mulai hari ini, aku bersumpah untuk mengikuti jejakmu, mengabdikan hidupku untuk menolong orang lain." Abu Nawas membantu pria itu berdiri dan berkata, "Kita semua memiliki peran masing-masing dalam kehidupan ini. Jika niatmu tulus, maka Allah akan memudahkan jalanmu." Hari itu menjadi momen bersejarah di negeri tersebut.
Tidak hanya Abu Nawas semakin dihormati, tetapi banyak orang yang terinspirasi untuk mengabdikan hidup mereka demi kebaikan sesama. Reputasi Abu Nawas sebagai tabib paling dicari terus bertahan, tetapi ia tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan orang-orang bahwa kecerdikan dan ilmu hanyalah alat untuk menjalankan amanah dari Yang Maha Kuasa. Melihat pria misterius itu bertekad untuk mengikuti jejaknya, Abu Nawas merasakan keharuan yang mendalam. Namun, seperti biasa, ia tetap menyembunyikan perasaannya dengan sikap santai dan humor khasnya. Kalau begitu, mari kita mulai perjalanan ini dengan makan malam terlebih dahulu. Karena menjadi pelayan umat adalah tugas berat, dan tugas berat sebaiknya dimulai dengan perut kenyang, ucap Abu Nawas sambil tertawa kecil, membuat suasana kembali hangat. Orang-orang di sekitarnya tertawa, namun dalam hati mereka kagum dengan cara Abu Nawas menghadapi situasi, selalu penuh kebijaksanaan yang terselip dalam gurauan. Setelah makan malam bersama, pria misterius itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Karim, meminta izin untuk tinggal di rumah Abu Nawas selama beberapa waktu. Aku ingin belajar darimu, tidak hanya ilmu tabib, tetapi juga cara berpikir dan caramu menghadapi kehidupan, katanya dengan penuh harap. Abu Nawas mengangguk sambil berkata, baiklah, Karim. Tetapi ada satu syarat, kau harus siap menghadapi ujian setiap hari, karena menjadi pelayan umat tidak hanya soal ilmu, tetapi juga soal hati dan keikhlasan. Hari-hari berlalu, dan Karim benar-benar belajar banyak dari Abu Nawas. Ia diajarkan cara mengenali gejala penyakit, meracik ramuan dari bahan-bahan sederhana, dan bahkan cara membaca perilaku pasien untuk memahami masalah yang mungkin tidak mereka ceritakan. Namun, di balik itu semua, Karim juga belajar bahwa menjadi tabib tidak hanya soal mengobati tubuh, tetapi juga soal menyembuhkan jiwa. Suatu hari, seorang bangsawan kaya datang dengan pengawal yang membawa peti penuh emas sebagai bayaran untuk Abu Nawas. Bangsawan itu menderita penyakit misterius yang membuatnya kehilangan nafsu makan dan tidur tidak nyenyak. Obatilah aku, wahai tabib. Aku akan membayarmu lebih dari siapapun, katanya sambil menunjuk peti emas itu. Abu Nawas mengamati bangsawan tersebut dengan tenang. Ia kemudian meminta Karim untuk memeriksa denyut nadi dan mata bangsawan itu, sebagai bagian dari latihannya. Setelah itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, penyakit Anda tidak berasal dari tubuh, tetapi dari pikiran dan hati Anda yang gelisah. Bangsawan itu tampak bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, Anda mungkin memiliki semua kekayaan di dunia, tetapi hati Anda merasa hampa. Penyakit Anda tidak bisa disembuhkan dengan ramuan, tetapi dengan kedamaian jiwa. Cobalah berbagi sebagian kekayaan Anda dengan orang-orang yang membutuhkan. Lihatlah bagaimana perasaan Anda setelah itu. Bangsawan itu terdiam, tetapi akhirnya setuju untuk mencoba saran Abu Nawas. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membagikan emas kepada rakyat miskin di desa sekitar. Beberapa minggu kemudian, bangsawan itu kembali, namun kali ini tanpa peti emas. Ia tersenyum lebar dan berkata, engkau benar, Abu Nawas. Aku merasa lebih sehat dan bahagia setelah berbagi. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Balasan terbaik adalah melanjutkan apa yang telah kau mulai. Jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama. Karim yang menyaksikan semua itu merasa kagum sekaligus bingung. Ia bertanya kepada Abu Nawas, mengapa engkau tidak mengambil emas itu, meskipun engkau tahu kau bisa menggunakannya untuk membantu lebih banyak orang. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, Karim, kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita berikan. Jika aku mengambil emas itu, maka aku menjadi bagian dari masalahnya. Namun, dengan membimbingnya untuk berbagi, aku membantu menyembuhkan tidak hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Pelajaran itu semakin meneguhkan tekad Karim untuk mengikuti jalan Abu Nawas. Ia mulai membantu Abu Nawas menangani pasien, meracik obat, dan bahkan menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Namun, ada satu momen yang tidak pernah ia lupakan. Suatu malam, seorang wanita tua datang mengetuk pintu Abu Nawas. Ia membawa seorang anak kecil yang sakit parah. Tabib, tolonglah cucuku. Aku tidak punya apa-apa untuk membayar, tetapi aku memohon belas kasihanmu, katanya dengan suara gemetar. Abu Nawas tidak ragu sedikit pun. Ia segera mengambil bahan-bahan dari dapurnya dan meracik ramuan sambil memeriksa kondisi anak itu. Setelah memberikan ramuan tersebut, ia berkata kepada wanita tua itu, bahwa cucumu kembali ke sini besok pagi. Aku ingin memastikan keadaannya membaik. Keesokan harinya, anak itu tampak lebih sehat, dan wanita tua itu menangis bahagia.
Ia berlutut di depan Abu Nawas, tetapi Abu Nawas segera membantunya berdiri. Tidak perlu berterima kasih seperti itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada sesamanya, katanya dengan lembut. Setelah wanita itu pergi, Karim bertanya, engkau tidak meminta bayaran sedikit pun, bahkan setelah bekerja keras sepanjang malam. Tidakkah kau merasa lelah? Abu Nawas tertawa kecil. Karim, kelelahan itu sementara, tetapi kepuasan melihat seseorang tersenyum karena bantuan kita adalah kebahagiaan yang bertahan selamanya. Itulah yang memberiku kekuatan untuk terus melakukannya. Waktu terus berjalan, dan Karim akhirnya menjadi tabib yang dihormati, melanjutkan jejak gurunya. Abu Nawas, meskipun semakin tua, tetap melayani rakyat dengan semangat yang sama. Ia selalu berkata kepada siapapun yang datang kepadanya, hidup ini adalah ladang amal. Taburlah kebaikan sebanyak mungkin, karena buahnya tidak hanya untuk dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan yang abadi. Cerita tentang Abu Nawas sebagai tabib paling dicari di kerajaan tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga inspirasi bagi generasi berikutnya. Namanya tetap harum sebagai simbol kecerdasan, keikhlasan, dan cinta kepada sesama. Tamat. Saat Abu Nawas menjadi tabib paling dicari di kerajaan. Pada suatu masa di sebuah kerajaan yang damai, tersohorlah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdik, licik, namun penuh hikmah dalam setiap tindakannya. Meskipun begitu, tidak banyak yang tahu bahwa kecerdikannya kerap membuatnya diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit di kerajaan. Suatu hari, sebuah wabah aneh menyerang penduduk kota. Banyak orang jatuh sakit dengan gejala yang tak bisa dijelaskan oleh tabib-tabib kerajaan. Raja menjadi gelisah karena wabah ini tak hanya menyerang rakyat biasa, tetapi juga beberapa anggota istana. Raja pun memanggil semua tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri. Namun, hasilnya nihil. Tiada satupun yang mampu menemukan penyebab atau obat untuk penyakit tersebut. Dalam keputusasaan, seorang penasihat istana dengan hati-hati mengusulkan nama Abu Nawas. Raja terkejut mendengar nama itu. Abu Nawas, bukankah ia hanya seorang pelawak dan pembuat onar? Tanya sang raja dengan nada tak percaya. Penasihat itu membalas, benar, Baginda. Namun, kecerdikan Abu Nawas seringkali menyelesaikan masalah yang tak terpikirkan oleh orang lain. Dalam situasi genting seperti ini, mungkin ia adalah harapan terakhir kita. Raja akhirnya setuju dan memerintahkan prajurit untuk membawa Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, wajahnya menampilkan senyuman yang khas, seolah-olah ia tidak terkejut sama sekali. Baginda, saya ini hanya orang biasa. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu istana? Tanyanya dengan nada rendah hati, meski matanya memancarkan kilatan keyakinan. Raja menjelaskan masalah wabah tersebut dan meminta Abu Nawas mencari solusi. Jika kau berhasil, aku akan memberimu penghargaan besar. Namun, jika gagal, hukuman berat menantimu, ancam raja dengan tegas. Abu Nawas menelan ludah, tapi ia tidak menunjukkan rasa gentarnya. Baiklah, Baginda, beri saya waktu 3 hari untuk mencari penyebab dan solusinya, jawab Abu Nawas. Abu Nawas mulai bergerak. Ia berkeliling kota, mengamati para pasien, berbincang dengan keluarga mereka, dan mengamati kebiasaan mereka sehari-hari. Ia mencatat setiap detail dengan cermat, meski ia tampak seperti hanya bercanda atau berbasa-basi. Pada hari kedua, Abu Nawas menemukan pola menarik, semua orang yang sakit ternyata memakan makanan yang sama dari pasar tertentu. Ia segera pergi ke pasar itu dan memperhatikan bahwa salah satu penjual makanan terlihat sangat ceroboh dalam menjaga kebersihan dagangannya. Ia mengendus bahwa inilah akar permasalahannya. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia tahu bahwa hanya menemukan penyebab wabah tidaklah cukup. Ia harus menemukan cara untuk menghentikannya dan, yang lebih penting, menyembuhkan para pasien. Dalam perjalanan pulangnya, ia bertemu dengan seorang nenek tua yang tengah merebus ramuan di depan rumahnya. Tertarik, Abu Nawas mendekati nenek itu dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Nenek itu menjelaskan bahwa ia sedang membuat obat tradisional untuk sakit perut. Sebuah ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. Ia meminta izin untuk mencoba ramuan tersebut dan membawa beberapa bahan tambahan untuk dimodifikasi sesuai analisisnya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa ramuan khusus yang ia racik sendiri. Ia mengatakan kepada raja bahwa ramuan ini harus diberikan kepada para pasien secara teratur selama 3 hari berturut-turut. Raja, meski sedikit ragu, memutuskan untuk mencoba saran Abu Nawas karena tidak ada pilihan lain.
Keajaiban pun terjadi. Dalam waktu 3 hari, para pasien mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mereka yang sebelumnya terbaring lemah kini mulai bangkit dan kembali beraktivitas. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan nama Abu Nawas pun langsung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Rakyat memujinya sebagai tabib jenius, sementara raja merasa sangat terkesan dengan kecerdikannya. Raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan kerajaan ini dari bencana besar. Bagaimana caramu menemukan solusi ini? Tanya sang raja penasaran. Namun, seperti biasa, Abu Nawas hanya tersenyum misterius dan menjawab, kecerdikan, Baginda, adalah anugerah yang tidak bisa diukur dengan logika semata. Raja tersenyum puas mendengar jawaban Abu Nawas, meskipun hatinya masih penasaran dengan rahasia di balik ramuan yang berhasil menyembuhkan wabah tersebut. Namun, karena hasilnya telah terbukti, Raja tidak lagi mendesak Abu Nawas. Sebagai bentuk penghargaan, Raja menghadiahinya emas, permata, dan sebidang tanah yang luas. Namun, dengan rendah hati, Abu Nawas berkata, Baginda, hadiah ini terlalu besar untuk saya. Jika Baginda mengizinkan, lebih baik tanah ini diberikan kepada para petani miskin agar mereka bisa bercocok tanam dan menghasilkan makanan bagi keluarga mereka. Raja terkejut mendengar permintaan Abu Nawas, tetapi juga terharu. Abu Nawas, kau tidak hanya cerdas, tetapi juga berhati mulia. Permintaanmu akan dikabulkan, ujar Raja. Tanah itu pun diberikan kepada para petani, dan mereka menyebut Abu Nawas sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka 2 kali, pertama dari wabah, dan kedua dari kemiskinan. Namun, kejadian itu tidak hanya membuat Abu Nawas dihormati oleh rakyat, tetapi juga membuat beberapa tabib istana merasa iri. Mereka merasa reputasi mereka terancam oleh kecerdikan Abu Nawas, yang bahkan tidak memiliki latar belakang ilmu pengobatan. Salah satu tabib istana yang paling terkenal, Tabib Rashid, memutuskan untuk menguji Abu Nawas di hadapan Raja. Tabib Rashid berkata kepada Raja, Baginda, tidak diragukan lagi bahwa Abu Nawas berhasil mengatasi wabah. Namun, keberhasilannya mungkin hanya sebuah kebetulan. Saya ingin menguji apakah ia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi seorang tabib sejati. Raja, yang juga masih penasaran dengan kemampuan Abu Nawas, menyetujui usulan tersebut. Tabib Rashid kemudian menyiapkan sebuah tantangan. Ia membawa 3 wadah berisi cairan berbeda ke hadapan Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, jika kau benar-benar seorang tabib yang hebat, kau pasti bisa membedakan mana di antara cairan ini yang merupakan obat, racun, dan air biasa. Namun, jika kau salah menebak, itu akan membuktikan bahwa kecerdasanmu hanyalah keberuntungan semata. Abu Nawas mengamati ketiga wadah itu dengan cermat. Ia tahu bahwa ini adalah jebakan untuk menjatuhkannya, tetapi ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan tenang, ia mendekatkan hidungnya ke masing-masing wadah untuk mengendus baunya, lalu mengambil sehelai daun kecil dari saku jubahnya dan mencelupkannya ke dalam setiap cairan. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas selanjutnya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, Tabib Rashid, tantangan ini sangat menarik. Cairan pertama adalah racun, cairan kedua adalah air biasa, dan cairan ketiga adalah obat. Namun, izinkan saya menambahkan sesuatu, racun ini dibuat dari ramuan yang biasa digunakan untuk melumpuhkan otot, dan obat ini adalah penawarnya. Semua orang di ruangan itu tercengang mendengar penjelasan Abu Nawas. Tabib Rashid sendiri terkejut karena Abu Nawas benar-benar berhasil mengidentifikasi cairan-cairan tersebut dengan tepat. Raja, yang menyaksikan kejadian itu, tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Bahkan tabib istana yang terbaik pun harus mengakui kecerdasanmu. Wajah Tabib Rashid memerah karena malu, tetapi ia tidak bisa membantah fakta bahwa Abu Nawas telah membuktikan kemampuannya. Setelah kejadian itu, nama Abu Nawas semakin melambung. Orang-orang dari berbagai penjuru datang ke rumahnya, meminta bantuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, Abu Nawas tidak memanfaatkan ketenarannya untuk keuntungan pribadi. Ia malah mengajarkan rakyat tentang pentingnya menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat, dan menjaga pola hidup seimbang. Mencegah lebih baik daripada mengobati, katanya kepada mereka. Suatu hari, seorang utusan dari kerajaan tetangga datang ke istana untuk meminta bantuan. Raja mereka mendengar tentang ketenaran Abu Nawas sebagai tabib dan ingin meminjam jasanya untuk menyembuhkan putri mereka yang terkena penyakit misterius. Raja awalnya ragu untuk melepas Abu Nawas, mengingat betapa berharganya dia bagi kerajaan,
tetapi akhirnya setuju setelah utusan itu menawarkan persahabatan antara dua kerajaan sebagai imbalan. Abu Nawas pun berangkat ke kerajaan tetangga dengan membawa beberapa bahan ramuan dan alat sederhana. Ketika ia tiba, ia menemukan bahwa penyakit sang putri sangat aneh, tubuhnya lemas, ia tidak mampu berbicara, dan matanya selalu berkedip tanpa henti. Tabib-tabib di kerajaan itu telah menyerah karena tidak menemukan penyebabnya. Namun, Abu Nawas segera memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh di sekitar kamar sang putri. Ia menemukan sejumlah kecil debu halus yang tampaknya berasal dari bunga tertentu. Setelah meneliti lebih jauh, ia menyadari bahwa bunga tersebut mengeluarkan serbuk yang bisa menyebabkan reaksi alergi parah. Abu Nawas segera meminta semua bunga tersebut dipindahkan dari istana dan meracik ramuan untuk membersihkan saluran pernapasan sang putri. Dalam beberapa hari, kondisi sang putri mulai membaik. Raja dari kerajaan tetangga sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan menghadiahkannya dengan emas dan permata. Namun, seperti biasanya, Abu Nawas hanya meminta hadiah itu diberikan kepada rakyat miskin di kerajaan tersebut. Ketika Abu Nawas kembali ke kerajaannya, raja menyambutnya dengan bangga. Abu Nawas, kau bukan hanya seorang tabib, tetapi juga seorang pahlawan sejati. Kerajaan ini sangat beruntung memiliki seseorang sepertimu. Namun, di balik semua penghargaan dan pujian itu, Abu Nawas tetap menjadi dirinya sendiri, seorang pria yang cerdik, rendah hati, dan selalu memandang dunia dengan senyum penuh kebijaksanaan. Setelah keberhasilan Abu Nawas di kerajaan tetangga, namanya semakin tersohor hingga ke negeri-negeri jauh. Setiap hari, halaman rumahnya dipenuhi oleh orang-orang yang datang dari berbagai lapisan masyarakat, dari rakyat jelata hingga bangsawan. Semua berharap mendapatkan kesembuhan melalui kecerdikannya. Namun, di tengah popularitasnya, Abu Nawas tetap hidup sederhana, menolak segala bentuk kemewahan yang ditawarkan oleh para pasiennya. Baginya, ilmu yang ia miliki adalah titipan dari Allah, dan ia hanya menjalankan perannya untuk membantu sesama. Di antara kerumunan pasien yang datang, suatu hari seorang pria misterius dengan pakaian compang camping datang ke rumah Abu Nawas. Pria itu tampak lemah dan terengah-engah, tetapi tatapan matanya penuh dengan rasa penasaran. Abu Nawas menyambutnya dengan ramah dan bertanya, "Apa yang membuatmu datang kemari, wahai sahabat?" Pria itu menghela napas sebelum menjawab, "Aku mendengar kau adalah tabib yang paling cerdas di negeri ini. Namun, aku tidak datang untuk meminta pengobatan. Aku datang untuk menguji apakah kecerdasanmu sungguh-sungguh berasal dari kemampuanmu sebagai tabib atau hanya karena kebetulan belaka." Abu Nawas tersenyum tipis. "Silakan, sahabatku. Aku terbuka untuk diuji, selama itu dilakukan dengan niat baik." Pria misterius itu kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. Kotak itu terkunci rapat dengan gembok besi yang kokoh. Ia meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan berkata, "Dalam kotak ini, ada sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit apapun di dunia. Namun, jika kau salah menebak isinya, maka reputasimu sebagai tabib akan runtuh." Orang-orang yang mendengar tantangan itu mulai berbisik-bisik, sementara Abu Nawas tetap tenang. Ia memandangi kotak itu dengan penuh perhatian, lalu bertanya, "Apakah aku diperbolehkan menyentuh kotak ini atau hanya menebak dari kejauhan?" "Silakan menyentuhnya, tetapi kau tidak boleh membukanya," jawab pria itu dengan tegas. Abu Nawas mengangkat kotak itu dengan kedua tangannya, merasakan beratnya, dan menggoyangkannya perlahan. Ia mendengarkan dengan seksama suara yang dihasilkan oleh benda di dalamnya. Lalu, ia mencium aroma yang samar-samar keluar dari sela-sela kotak tersebut. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, dan semua orang menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Akhirnya, Abu Nawas meletakkan kotak itu kembali di meja dan berkata, "Di dalam kotak ini ada segenggam tanah liat, bukan?" Pria itu tersentak kaget. "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sederhana saja, berat kotak ini terlalu ringan untuk diisi dengan logam atau batu. Suara di dalamnya juga menunjukkan bahwa isinya sesuatu yang lunak dan tidak terlalu padat. Lalu, aromanya sedikit lembab, seperti tanah yang baru digali." Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum kagum. "Kau benar, Abu Nawas. Di dalam kotak ini memang hanya ada segenggam tanah liat. Aku sengaja memberimu tantangan ini untuk melihat apakah kau benar-benar menggunakan akalmu atau hanya bermain-main dengan keberuntungan. Ternyata, kau memang pantas disebut sebagai tabib paling cerdas." Semua orang yang menyaksikan kejadian itu bersorak memuji Abu Nawas. Namun, pria misterius itu tidak berhenti di situ.
Ia mendekatkan wajahnya kepada Abu Nawas dan berkata dengan suara pelan, "Tapi aku masih punya satu pertanyaan yang belum terjawab." Abu Nawas mengangkat alisnya, "Apa itu?" Pria itu berkata, "Jika kau begitu cerdas, mengapa kau memilih hidup sederhana? Kau bisa saja menjadi orang terkaya di negeri ini." Abu Nawas terdiam sejenak sebelum menjawab, "Sahabatku, kekayaan bukanlah ukuran kebahagiaan. Jika aku memilih untuk hidup dalam kemewahan, aku takut akan melupakan tugas utamaku, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Hidup sederhana mengajarkanku untuk tetap rendah hati dan dekat dengan rakyat." Pria itu tersenyum puas mendengar jawaban tersebut. Ia kemudian berlutut di hadapan Abu Nawas, sesuatu yang membuat semua orang terkejut. "Abu Nawas, kau bukan hanya seorang tabib yang cerdas, tetapi juga seorang manusia yang berhati mulia. Mulai hari ini, aku bersumpah untuk mengikuti jejakmu, mengabdikan hidupku untuk menolong orang lain." Abu Nawas membantu pria itu berdiri dan berkata, "Kita semua memiliki peran masing-masing dalam kehidupan ini. Jika niatmu tulus, maka Allah akan memudahkan jalanmu." Hari itu menjadi momen bersejarah di negeri tersebut. Tidak hanya Abu Nawas semakin dihormati, tetapi banyak orang yang terinspirasi untuk mengabdikan hidup mereka demi kebaikan sesama. Reputasi Abu Nawas sebagai tabib paling dicari terus bertahan, tetapi ia tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan orang-orang bahwa kecerdikan dan ilmu hanyalah alat untuk menjalankan amanah dari Yang Maha Kuasa. Melihat pria misterius itu bertekad untuk mengikuti jejaknya, Abu Nawas merasakan keharuan yang mendalam. Namun, seperti biasa, ia tetap menyembunyikan perasaannya dengan sikap santai dan humor khasnya. "Kalau begitu, mari kita mulai perjalanan ini dengan makan malam terlebih dahulu. Karena menjadi pelayan umat adalah tugas berat, dan tugas berat sebaiknya dimulai dengan perut kenyang," ucap Abu Nawas sambil tertawa kecil, membuat suasana kembali hangat. Orang-orang di sekitarnya tertawa, namun dalam hati mereka kagum dengan cara Abu Nawas menghadapi situasi, selalu penuh kebijaksanaan yang terselip dalam gurauan. Setelah makan malam bersama, pria misterius itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Karim, meminta izin untuk tinggal di rumah Abu Nawas selama beberapa waktu. "Aku ingin belajar darimu, tidak hanya ilmu tabib, tetapi juga cara berpikir dan caramu menghadapi kehidupan," katanya dengan penuh harap. Abu Nawas mengangguk sambil berkata, "Baiklah, Karim. Tetapi ada satu syarat, kau harus siap menghadapi ujian setiap hari, karena menjadi pelayan umat tidak hanya soal ilmu, tetapi juga soal hati dan keikhlasan." Hari-hari berlalu, dan Karim benar-benar belajar banyak dari Abu Nawas. Ia diajarkan cara mengenali gejala penyakit, meracik ramuan dari bahan-bahan sederhana, dan bahkan cara membaca perilaku pasien untuk memahami masalah yang mungkin tidak mereka ceritakan. Namun, di balik itu semua, Karim juga belajar bahwa menjadi tabib tidak hanya soal mengobati tubuh, tetapi juga soal menyembuhkan jiwa. Suatu hari, seorang bangsawan kaya datang dengan pengawal yang membawa peti penuh emas sebagai bayaran untuk Abu Nawas. Bangsawan itu menderita penyakit misterius yang membuatnya kehilangan nafsu makan dan tidur tidak nyenyak. "Obatilah aku, wahai tabib. Aku akan membayarmu lebih dari siapapun," katanya sambil menunjuk peti emas itu. Abu Nawas mengamati bangsawan tersebut dengan tenang. Ia kemudian meminta Karim untuk memeriksa denyut nadi dan mata bangsawan itu, sebagai bagian dari latihannya. Setelah itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Penyakit Anda tidak berasal dari tubuh, tetapi dari pikiran dan hati Anda yang gelisah." Bangsawan itu tampak bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Anda mungkin memiliki semua kekayaan di dunia, tetapi hati Anda merasa hampa. Penyakit Anda tidak bisa disembuhkan dengan ramuan, tetapi dengan kedamaian jiwa. Cobalah berbagi sebagian kekayaan Anda dengan orang-orang yang membutuhkan. Lihatlah bagaimana perasaan Anda setelah itu." Bangsawan itu terdiam, tetapi akhirnya setuju untuk mencoba saran Abu Nawas. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membagikan emas kepada rakyat miskin di desa sekitar. Beberapa minggu kemudian, bangsawan itu kembali, namun kali ini tanpa peti emas. Ia tersenyum lebar dan berkata, "Engkau benar, Abu Nawas. Aku merasa lebih sehat dan bahagia setelah berbagi. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu." Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Balasan terbaik adalah melanjutkan apa yang telah kau mulai. Jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama." Karim yang menyaksikan semua itu merasa kagum sekaligus bingung. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa engkau tidak mengambil emas itu, meskipun engkau tahu kau bisa menggunakannya untuk membantu lebih banyak orang?"
Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Karim, kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita berikan. Jika aku mengambil emas itu, maka aku menjadi bagian dari masalahnya. Namun, dengan membimbingnya untuk berbagi, aku membantu menyembuhkan tidak hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya." Pelajaran itu semakin meneguhkan tekad Karim untuk mengikuti jalan Abu Nawas. Ia mulai membantu Abu Nawas menangani pasien, meracik obat, dan bahkan menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Namun, ada satu momen yang tidak pernah ia lupakan. Suatu malam, seorang wanita tua datang mengetuk pintu Abu Nawas. Ia membawa seorang anak kecil yang sakit parah. "Tabib, tolonglah cucuku. Aku tidak punya apa-apa untuk membayar, tetapi aku memohon belas kasihanmu," katanya dengan suara gemetar. Abu Nawas tidak ragu sedikit pun. Ia segera mengambil bahan-bahan dari dapurnya dan meracik ramuan sambil memeriksa kondisi anak itu. Setelah memberikan ramuan tersebut, ia berkata kepada wanita tua itu, "Bawa cucumu kembali ke sini besok pagi. Aku ingin memastikan keadaannya membaik." Keesokan harinya, anak itu tampak lebih sehat, dan wanita tua itu menangis bahagia. Ia berlutut di depan Abu Nawas, tetapi Abu Nawas segera membantunya berdiri. "Tidak perlu berterima kasih seperti itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada sesamanya," katanya dengan lembut. Setelah wanita itu pergi, Karim bertanya, "Engkau tidak meminta bayaran sedikit pun, bahkan setelah bekerja keras sepanjang malam. Tidakkah kau merasa lelah?" Abu Nawas tertawa kecil. "Karim, kelelahan itu sementara, tetapi kepuasan melihat seseorang tersenyum karena bantuan kita adalah kebahagiaan yang bertahan selamanya. Itulah yang memberiku kekuatan untuk terus melakukannya." Waktu terus berjalan, dan Karim akhirnya menjadi tabib yang dihormati, melanjutkan jejak gurunya. Abu Nawas, meskipun semakin tua, tetap melayani rakyat dengan semangat yang sama. Ia selalu berkata kepada siapapun yang datang kepadanya, "Hidup ini adalah ladang amal. Taburlah kebaikan sebanyak mungkin, karena buahnya tidak hanya untuk dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan yang abadi." Cerita tentang Abu Nawas sebagai tabib paling dicari di kerajaan tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga inspirasi bagi generasi berikutnya. Namanya tetap harum sebagai simbol kecerdasan, keikhlasan, dan cinta kepada sesama. Tamat. Saat Abu Nawas menjadi tabib paling dicari di kerajaan. Pada suatu masa di sebuah kerajaan yang damai, tersohorlah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdik, licik, namun penuh hikmah dalam setiap tindakannya. Meskipun begitu, tidak banyak yang tahu bahwa kecerdikannya kerap membuatnya diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit di kerajaan. Suatu hari, sebuah wabah aneh menyerang penduduk kota. Banyak orang jatuh sakit dengan gejala yang tak bisa dijelaskan oleh tabib-tabib kerajaan. Raja menjadi gelisah karena wabah ini tak hanya menyerang rakyat biasa, tetapi juga beberapa anggota istana. Raja pun memanggil semua tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri. Namun, hasilnya nihil. Tiada satupun yang mampu menemukan penyebab atau obat untuk penyakit tersebut. Dalam keputusasaan, seorang penasihat istana dengan hati-hati mengusulkan nama Abu Nawas. Raja terkejut mendengar nama itu. "Abu Nawas, bukankah ia hanya seorang pelawak dan pembuat onar?" tanya sang raja dengan nada tak percaya. Penasihat itu membalas, "Benar, Baginda. Namun, kecerdikan Abu Nawas seringkali menyelesaikan masalah yang tak terpikirkan oleh orang lain. Dalam situasi genting seperti ini, mungkin ia adalah harapan terakhir kita." Raja akhirnya setuju dan memerintahkan prajurit untuk membawa Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, wajahnya menampilkan senyuman yang khas, seolah-olah ia tidak terkejut sama sekali. "Baginda, saya ini hanya orang biasa. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu istana?" tanyanya dengan nada rendah hati, meski matanya memancarkan kilatan keyakinan. Raja menjelaskan masalah wabah tersebut dan meminta Abu Nawas mencari solusi. "Jika kau berhasil, aku akan memberimu penghargaan besar. Namun, jika gagal, hukuman berat menantimu," ancam raja dengan tegas. Abu Nawas menelan ludah, tapi ia tidak menunjukkan rasa gentarnya. "Baiklah, Baginda, beri saya waktu 3 hari untuk mencari penyebab dan solusinya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas mulai bergerak. Ia berkeliling kota, mengamati para pasien, berbincang dengan keluarga mereka, dan mengamati kebiasaan mereka sehari-hari. Ia mencatat setiap detail dengan cermat, meski ia tampak seperti hanya bercanda atau berbasa-basi.
Pada hari kedua, Abu Nawas menemukan pola menarik, semua orang yang sakit ternyata memakan makanan yang sama dari pasar tertentu. Ia segera pergi ke pasar itu dan memperhatikan bahwa salah satu penjual makanan terlihat sangat ceroboh dalam menjaga kebersihan dagangannya. Ia mengendus bahwa inilah akar permasalahannya. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di sana. Ia tahu bahwa hanya menemukan penyebab wabah tidaklah cukup. Ia harus menemukan cara untuk menghentikannya dan, yang lebih penting, menyembuhkan para pasien. Dalam perjalanan pulangnya, ia bertemu dengan seorang nenek tua yang tengah merebus ramuan di depan rumahnya. Tertarik, Abu Nawas mendekati nenek itu dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Nenek itu menjelaskan bahwa ia sedang membuat obat tradisional untuk sakit perut. Sebuah ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. Ia meminta izin untuk mencoba ramuan tersebut dan membawa beberapa bahan tambahan untuk dimodifikasi sesuai analisisnya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa ramuan khusus yang ia racik sendiri. Ia mengatakan kepada raja bahwa ramuan ini harus diberikan kepada para pasien secara teratur selama 3 hari berturut-turut. Raja, meski sedikit ragu, memutuskan untuk mencoba saran Abu Nawas karena tidak ada pilihan lain. Keajaiban pun terjadi. Dalam waktu 3 hari, para pasien mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mereka yang sebelumnya terbaring lemah kini mulai bangkit dan kembali beraktivitas. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan nama Abu Nawas pun langsung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Rakyat memujinya sebagai tabib jenius, sementara raja merasa sangat terkesan dengan kecerdikannya. Raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan kerajaan ini dari bencana besar. Bagaimana caramu menemukan solusi ini? Tanya sang raja penasaran. Namun, seperti biasa, Abu Nawas hanya tersenyum misterius dan menjawab, kecerdikan, Baginda, adalah anugerah yang tidak bisa diukur dengan logika semata. Raja tersenyum puas mendengar jawaban Abu Nawas, meskipun hatinya masih penasaran dengan rahasia di balik ramuan yang berhasil menyembuhkan wabah tersebut. Namun, karena hasilnya telah terbukti, raja tidak lagi mendesak Abu Nawas. Sebagai bentuk penghargaan, raja menghadiahinya emas, permata, dan sebidang tanah yang luas. Namun, dengan rendah hati, Abu Nawas berkata, Baginda, hadiah ini terlalu besar untuk saya. Jika Baginda mengizinkan, lebih baik tanah ini diberikan kepada para petani miskin agar mereka bisa bercocok tanam dan menghasilkan makanan bagi keluarga mereka. Raja terkejut mendengar permintaan Abu Nawas, tetapi juga terharu. Abu Nawas, kau tidak hanya cerdas, tetapi juga berhati mulia. Permintaanmu akan dikabulkan, ujar raja. Tanah itu pun diberikan kepada para petani, dan mereka menyebut Abu Nawas sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka 2 kali, pertama dari wabah, dan kedua dari kemiskinan. Namun, kejadian itu tidak hanya membuat Abu Nawas dihormati oleh rakyat, tetapi juga membuat beberapa tabib istana merasa iri. Mereka merasa reputasi mereka terancam oleh kecerdikan Abu Nawas, yang bahkan tidak memiliki latar belakang ilmu pengobatan. Salah satu tabib istana yang paling terkenal, Tabib Rashid, memutuskan untuk menguji Abu Nawas di hadapan raja. Tabib Rashid berkata kepada raja, Baginda, tidak diragukan lagi bahwa Abu Nawas berhasil mengatasi wabah. Namun, keberhasilannya mungkin hanya sebuah kebetulan. Saya ingin menguji apakah ia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi seorang tabib sejati. Raja, yang juga masih penasaran dengan kemampuan Abu Nawas, menyetujui usulan tersebut. Tabib Rashid kemudian menyiapkan sebuah tantangan. Ia membawa 3 wadah berisi cairan berbeda ke hadapan Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, jika kau benar-benar seorang tabib yang hebat, kau pasti bisa membedakan mana di antara cairan ini yang merupakan obat, racun, dan air biasa. Namun, jika kau salah menebak, itu akan membuktikan bahwa kecerdasanmu hanyalah keberuntungan semata. Abu Nawas mengamati ketiga wadah itu dengan cermat. Ia tahu bahwa ini adalah jebakan untuk menjatuhkannya, tetapi ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan tenang, ia mendekatkan hidungnya ke masing-masing wadah untuk mengendus baunya, lalu mengambil sehelai daun kecil dari saku jubahnya dan mencelupkannya ke dalam setiap cairan. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas selanjutnya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, Tabib Rashid, tantangan ini sangat menarik. Cairan pertama adalah racun, cairan kedua adalah air biasa, dan cairan ketiga adalah obat.
Namun, izinkan saya menambahkan sesuatu, racun ini dibuat dari ramuan yang biasa digunakan untuk melumpuhkan otot, dan obat ini adalah penawarnya. Semua orang di ruangan itu tercengang mendengar penjelasan Abu Nawas. Tabib Rashid sendiri terkejut karena Abu Nawas benar-benar berhasil mengidentifikasi cairan-cairan tersebut dengan tepat. Raja, yang menyaksikan kejadian itu, tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Bahkan tabib istana yang terbaik pun harus mengakui kecerdasanmu. Wajah Tabib Rashid memerah karena malu, tetapi ia tidak bisa membantah fakta bahwa Abu Nawas telah membuktikan kemampuannya. Setelah kejadian itu, nama Abu Nawas semakin melambung. Orang-orang dari berbagai penjuru datang ke rumahnya, meminta bantuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, Abu Nawas tidak memanfaatkan ketenarannya untuk keuntungan pribadi. Ia malah mengajarkan rakyat tentang pentingnya menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat, dan menjaga pola hidup seimbang. Mencegah lebih baik daripada mengobati, katanya kepada mereka. Suatu hari, seorang utusan dari kerajaan tetangga datang ke istana untuk meminta bantuan. Raja mereka mendengar tentang ketenaran Abu Nawas sebagai tabib dan ingin meminjam jasanya untuk menyembuhkan putri mereka yang terkena penyakit misterius. Raja awalnya ragu untuk melepas Abu Nawas, mengingat betapa berharganya dia bagi kerajaan, tetapi akhirnya setuju setelah utusan itu menawarkan persahabatan antara dua kerajaan sebagai imbalan. Abu Nawas pun berangkat ke kerajaan tetangga dengan membawa beberapa bahan ramuan dan alat sederhana. Ketika ia tiba, ia menemukan bahwa penyakit sang putri sangat aneh, tubuhnya lemas, ia tidak mampu berbicara, dan matanya selalu berkedip tanpa henti. Tabib-tabib di kerajaan itu telah menyerah karena tidak menemukan penyebabnya. Namun, Abu Nawas segera memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh di sekitar kamar sang putri. Ia menemukan sejumlah kecil debu halus yang tampaknya berasal dari bunga tertentu. Setelah meneliti lebih jauh, ia menyadari bahwa bunga tersebut mengeluarkan serbuk yang bisa menyebabkan reaksi alergi parah. Abu Nawas segera meminta semua bunga tersebut dipindahkan dari istana dan meracik ramuan untuk membersihkan saluran pernapasan sang putri. Dalam beberapa hari, kondisi sang putri mulai membaik. Raja dari kerajaan tetangga sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan menghadiahkannya dengan emas dan permata. Namun, seperti biasanya, Abu Nawas hanya meminta hadiah itu diberikan kepada rakyat miskin di kerajaan tersebut. Ketika Abu Nawas kembali ke kerajaannya, raja menyambutnya dengan bangga. Abu Nawas, kau bukan hanya seorang tabib, tetapi juga seorang pahlawan sejati. Kerajaan ini sangat beruntung memiliki seseorang sepertimu. Namun, di balik semua penghargaan dan pujian itu, Abu Nawas tetap menjadi dirinya sendiri, seorang pria yang cerdik, rendah hati, dan selalu memandang dunia dengan senyum penuh kebijaksanaan. Setelah keberhasilan Abu Nawas di kerajaan tetangga, namanya semakin tersohor hingga ke negeri-negeri jauh. Setiap hari, halaman rumahnya dipenuhi oleh orang-orang yang datang dari berbagai lapisan masyarakat, dari rakyat jelata hingga bangsawan. Semua berharap mendapatkan kesembuhan melalui kecerdikannya. Namun, di tengah popularitasnya, Abu Nawas tetap hidup sederhana, menolak segala bentuk kemewahan yang ditawarkan oleh para pasiennya. Baginya, ilmu yang ia miliki adalah titipan dari Allah, dan ia hanya menjalankan perannya untuk membantu sesama. Di antara kerumunan pasien yang datang, suatu hari seorang pria misterius dengan pakaian compang camping datang ke rumah Abu Nawas. Pria itu tampak lemah dan terengah-engah, tetapi tatapan matanya penuh dengan rasa penasaran. Abu Nawas menyambutnya dengan ramah dan bertanya, "Apa yang membuatmu datang kemari, wahai sahabat?" Pria itu menghela napas sebelum menjawab, "Aku mendengar kau adalah tabib yang paling cerdas di negeri ini. Namun, aku tidak datang untuk meminta pengobatan. Aku datang untuk menguji apakah kecerdasanmu sungguh-sungguh berasal dari kemampuanmu sebagai tabib atau hanya karena kebetulan belaka." Abu Nawas tersenyum tipis. "Silakan, sahabatku. Aku terbuka untuk diuji, selama itu dilakukan dengan niat baik." Pria misterius itu kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. Kotak itu terkunci rapat dengan gembok besi yang kokoh. Ia meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan berkata, "Dalam kotak ini, ada sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit apapun di dunia. Namun, jika kau salah menebak isinya, maka reputasimu sebagai tabib akan runtuh." Orang-orang yang mendengar tantangan itu mulai berbisik-bisik, sementara Abu Nawas tetap tenang. Ia memandangi kotak itu dengan penuh perhatian, lalu bertanya, "Apakah aku diperbolehkan menyentuh kotak ini atau hanya menebak dari kejauhan?"
Silakan menyentuhnya, tetapi kau tidak boleh membukanya, jawab pria itu dengan tegas. Abu Nawas mengangkat kotak itu dengan kedua tangannya, merasakan beratnya, dan menggoyangkannya perlahan. Ia mendengarkan dengan seksama suara yang dihasilkan oleh benda di dalamnya. Lalu, ia mencium aroma yang samar-samar keluar dari sela-sela kotak tersebut. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, dan semua orang menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Akhirnya, Abu Nawas meletakkan kotak itu kembali di meja dan berkata, "Di dalam kotak ini ada segenggam tanah liat, bukan?" Pria itu tersentak kaget. "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sederhana saja, berat kotak ini terlalu ringan untuk diisi dengan logam atau batu. Suara di dalamnya juga menunjukkan bahwa isinya sesuatu yang lunak dan tidak terlalu padat. Lalu, aromanya sedikit lembab, seperti tanah yang baru digali." Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum kagum. "Kau benar, Abu Nawas. Di dalam kotak ini memang hanya ada segenggam tanah liat. Aku sengaja memberimu tantangan ini untuk melihat apakah kau benar-benar menggunakan akalmu atau hanya bermain-main dengan keberuntungan. Ternyata, kau memang pantas disebut sebagai tabib paling cerdas." Semua orang yang menyaksikan kejadian itu bersorak memuji Abu Nawas. Namun, pria misterius itu tidak berhenti di situ. Ia mendekatkan wajahnya kepada Abu Nawas dan berkata dengan suara pelan, "Tapi aku masih punya satu pertanyaan yang belum terjawab." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Apa itu?" Pria itu berkata, "Jika kau begitu cerdas, mengapa kau memilih hidup sederhana? Kau bisa saja menjadi orang terkaya di negeri ini." Abu Nawas terdiam sejenak sebelum menjawab, "Sahabatku, kekayaan bukanlah ukuran kebahagiaan. Jika aku memilih untuk hidup dalam kemewahan, aku takut akan melupakan tugas utamaku, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Hidup sederhana mengajarkanku untuk tetap rendah hati dan dekat dengan rakyat." Pria itu tersenyum puas mendengar jawaban tersebut. Ia kemudian berlutut di hadapan Abu Nawas, sesuatu yang membuat semua orang terkejut. "Abu Nawas, kau bukan hanya seorang tabib yang cerdas, tetapi juga seorang manusia yang berhati mulia. Mulai hari ini, aku bersumpah untuk mengikuti jejakmu, mengabdikan hidupku untuk menolong orang lain." Abu Nawas membantu pria itu berdiri dan berkata, "Kita semua memiliki peran masing-masing dalam kehidupan ini. Jika niatmu tulus, maka Allah akan memudahkan jalanmu." Hari itu menjadi momen bersejarah di negeri tersebut. Tidak hanya Abu Nawas semakin dihormati, tetapi banyak orang yang terinspirasi untuk mengabdikan hidup mereka demi kebaikan sesama. Reputasi Abu Nawas sebagai tabib paling dicari terus bertahan, tetapi ia tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan orang-orang bahwa kecerdikan dan ilmu hanyalah alat untuk menjalankan amanah dari Yang Maha Kuasa. Melihat pria misterius itu bertekad untuk mengikuti jejaknya, Abu Nawas merasakan keharuan yang mendalam. Namun, seperti biasa, ia tetap menyembunyikan perasaannya dengan sikap santai dan humor khasnya. "Kalau begitu, mari kita mulai perjalanan ini dengan makan malam terlebih dahulu. Karena menjadi pelayan umat adalah tugas berat, dan tugas berat sebaiknya dimulai dengan perut kenyang," ucap Abu Nawas sambil tertawa kecil, membuat suasana kembali hangat. Orang-orang di sekitarnya tertawa, namun dalam hati mereka kagum dengan cara Abu Nawas menghadapi situasi, selalu penuh kebijaksanaan yang terselip dalam gurauan. Setelah makan malam bersama, pria misterius itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Karim, meminta izin untuk tinggal di rumah Abu Nawas selama beberapa waktu. "Aku ingin belajar darimu, tidak hanya ilmu tabib, tetapi juga cara berpikir dan caramu menghadapi kehidupan," katanya dengan penuh harap. Abu Nawas mengangguk sambil berkata, "Baiklah, Karim. Tetapi ada satu syarat, kau harus siap menghadapi ujian setiap hari, karena menjadi pelayan umat tidak hanya soal ilmu, tetapi juga soal hati dan keikhlasan." Hari-hari berlalu, dan Karim benar-benar belajar banyak dari Abu Nawas. Ia diajarkan cara mengenali gejala penyakit, meracik ramuan dari bahan-bahan sederhana, dan bahkan cara membaca perilaku pasien untuk memahami masalah yang mungkin tidak mereka ceritakan. Namun, di balik itu semua, Karim juga belajar bahwa menjadi tabib tidak hanya soal mengobati tubuh, tetapi juga soal menyembuhkan jiwa. Suatu hari, seorang bangsawan kaya datang dengan pengawal yang membawa peti penuh emas sebagai bayaran untuk Abu Nawas. Bangsawan itu menderita penyakit misterius yang membuatnya kehilangan nafsu makan dan tidur tidak nyenyak. "Obatilah aku, wahai tabib. Aku akan membayarmu lebih dari siapapun," katanya sambil menunjuk peti emas itu. Abu Nawas mengamati bangsawan tersebut dengan tenang.
Ia kemudian meminta Karim untuk memeriksa denyut nadi dan mata bangsawan itu, sebagai bagian dari latihannya. Setelah itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, penyakit Anda tidak berasal dari tubuh, tetapi dari pikiran dan hati Anda yang gelisah. Bangsawan itu tampak bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, Anda mungkin memiliki semua kekayaan di dunia, tetapi hati Anda merasa hampa. Penyakit Anda tidak bisa disembuhkan dengan ramuan, tetapi dengan kedamaian jiwa. Cobalah berbagi sebagian kekayaan Anda dengan orang-orang yang membutuhkan. Lihatlah bagaimana perasaan Anda setelah itu. Bangsawan itu terdiam, tetapi akhirnya setuju untuk mencoba saran Abu Nawas. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membagikan emas kepada rakyat miskin di desa sekitar. Beberapa minggu kemudian, bangsawan itu kembali, namun kali ini tanpa peti emas. Ia tersenyum lebar dan berkata, engkau benar, Abu Nawas. Aku merasa lebih sehat dan bahagia setelah berbagi. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Balasan terbaik adalah melanjutkan apa yang telah kau mulai. Jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama. Karim yang menyaksikan semua itu merasa kagum sekaligus bingung. Ia bertanya kepada Abu Nawas, mengapa engkau tidak mengambil emas itu, meskipun engkau tahu kau bisa menggunakannya untuk membantu lebih banyak orang. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, Karim, kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita berikan. Jika aku mengambil emas itu, maka aku menjadi bagian dari masalahnya. Namun, dengan membimbingnya untuk berbagi, aku membantu menyembuhkan tidak hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Pelajaran itu semakin meneguhkan tekad Karim untuk mengikuti jalan Abu Nawas. Ia mulai membantu Abu Nawas menangani pasien, meracik obat, dan bahkan menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Namun, ada satu momen yang tidak pernah ia lupakan. Suatu malam, seorang wanita tua datang mengetuk pintu Abu Nawas. Ia membawa seorang anak kecil yang sakit parah. Tabib, tolonglah cucuku. Aku tidak punya apa-apa untuk membayar, tetapi aku memohon belas kasihanmu, katanya dengan suara gemetar. Abu Nawas tidak ragu sedikit pun. Ia segera mengambil bahan-bahan dari dapurnya dan meracik ramuan sambil memeriksa kondisi anak itu. Setelah memberikan ramuan tersebut, ia berkata kepada wanita tua itu, bawa cucumu kembali ke sini besok pagi. Aku ingin memastikan keadaannya membaik. Keesokan harinya, anak itu tampak lebih sehat, dan wanita tua itu menangis bahagia. Ia berlutut di depan Abu Nawas, tetapi Abu Nawas segera membantunya berdiri. Tidak perlu berterima kasih seperti itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada sesamanya, katanya dengan lembut. Setelah wanita itu pergi, Karim bertanya, engkau tidak meminta bayaran sedikit pun, bahkan setelah bekerja keras sepanjang malam. Tidakkah kau merasa lelah? Abu Nawas tertawa kecil. Karim, kelelahan itu sementara, tetapi kepuasan melihat seseorang tersenyum karena bantuan kita adalah kebahagiaan yang bertahan selamanya. Itulah yang memberiku kekuatan untuk terus melakukannya. Waktu terus berjalan, dan Karim akhirnya menjadi tabib yang dihormati, melanjutkan jejak gurunya. Abu Nawas, meskipun semakin tua, tetap melayani rakyat dengan semangat yang sama. Ia selalu berkata kepada siapapun yang datang kepadanya, hidup ini adalah ladang amal. Taburlah kebaikan sebanyak mungkin, karena buahnya tidak hanya untuk dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan yang abadi. Cerita tentang Abu Nawas sebagai tabib paling dicari di kerajaan tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga inspirasi bagi generasi berikutnya. Namanya tetap harum sebagai simbol kecerdasan, keikhlasan, dan cinta kepada sesama. Tamat.